Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan bacakan komen dari teman kita, oke? Dan di sini ada sebuah pertanyaan datangnya dari Mbak Wulan ya. Dan mbaknya bertanya seperti ini. Mbak, dari PT saya yang di Jawa ini, kenapa gaji tahun 2024 katanya 9 juta Mbak? Itu benar tak Mbak, 9 juta gajinya? Soalnya ini PT yang ngomong Mbak, tolong penjelasannya benar apa enggak? Soalnya Mbak Asih masih di Singapura. Jadi di sini ya, buat teman-teman ya, apakah benar untuk gaji di tahun 2024 ini adalah 9 juta? Nggak ada ya Mbak ya. Untuk yang masih fresh ya, masih pemula, masih pertama kali mau datang kerja ke Singapura, itu gajinya sekitar 7 juta ya. Itu pun kalau gaji kalian $600. Karena apa? Kurs untuk saat ini $1 sekitar 12.100 lebih lah ya, ibaratnya 12.100. Coba kalian kalikan sendiri, misalkan gaji kalian $600 dikalikan 12.100 ya, itu ketemu gaji kalian per bulannya. Tapi di sini setiap agent itu ngasih gaji pada kalian itu nggak sama ya. Ada yang baru pertama kali datang kerja ke Singapura itu gajinya sudah 680. Ada yang menerima gaji mungkin 580. Lah Mbak Asih kenapa nggak sama? Ya mungkin lah ya, itu ada poin-poin tertentu. Mungkin lah ya mbaknya, mungkin karena belum pernah bekerja ke luar negeri, tapi di Indonesianya sudah ada pengalaman. Mungkin pengalaman menjaga baby atau mungkin pengalaman menjaga orang tua. Jadi di situ menambah poin ya. Dan di sini misalkan PT kalian ngomong untuk gaji saat ini di Singapura itu 9 juta. Nggak ada Mbak ya, karena saya sendiri saat ini masih ada di Singapura. Dan gaji 9 juta itu untuk yang sudah X ya Mbak ya. Maksudnya X Singapura kayak gitu, mungkin entah 2 tahun ataupun X 3 tahun ataupun 4 tahun. Itu gajinya bisa sekitar 9 juta atau bahkan mungkin lebih lah ya. Tergantung pada job dan juga majikannya. Karena di sini yang menentukan besar kecilnya gaji itu adalah kesepakatan antara agent dengan majikan ya. Disetarakan juga dengan pekerjaan job kalian, apakah pekerjaannya itu nantinya banyak ataupun ringan kayak gitu. Jadi di sini antara majikan dengan agent itu sudah ngomong ya, bahwasanya nanti gajinya Mbak ini akan dikasih berapa dolar. Jadi di sini nggak ada gaji untuk pemula 9 juta, itu nggak ada ya. Jangan sampai kalian nanti tergiur kena tipu oleh PT ya. Ya, karena di sini saya sendiri masih berada di Singapura, dan di sini saya ngasih informasinya itu nggak ada yang saya buat-buat, nggak ada yang saya rekayasa. Semua yang saya sharingkan, semua yang saya kasih tahukan pada kalian semua ini adalah real, nggak ada yang saya buat-buat. Karena di sini saya nggak mau mengecewakan teman-teman semuanya bahwasanya Mbak Asih itu ngomongnya begini-begini, enggak ya. Saya ngomongnya 100% itu real, nggak ada yang saya buat-buat ya. Misalkan untuk saat ini gajinya lah ya, biasanya untuk pemula tuh teman-teman itu dari agent sendiri itu kan standarnya 550, tapi itu $550 itu belum termasuk uang libur. Jadi misalkan kalau 1 bulan ada 4 minggu, itu misalkan setiap minggunya kalian terima $21, dalam 4 minggu itu ada 84 ya. Misalkan kalian nggak ambil libur dalam 1 bulan, itu bisa jadi 550 ditambah $84. Jadi kan ada 600 lebih. Itulah gaji kalian 1 bulan, 7 juta lebih teman-teman. Itu gaji untuk pemula. Tapi misalkan ada yang bertanya lagi nih ya, kemarin ada yang DM, dan di sini sekalian saya jelaskan. Mbak, misalkan saya sudah ex Singapura 4 tahun, Mbak, misalkan saya sudah ex Singapura 5 tahun, berapa Mbak gaji saya? Tentang gaji itu yang menentukan adalah pihak agent, dan kalian di sini bisa menawarnya teman-teman. Nggak harus kalian oh iya saya mau
dengan gaji misalkan 750. Oh iya, saya mau. Padahal di situ tentang pekerjaannya itu banyak banget. Harus disesuaikan dengan pekerjaannya ya Mbak ya. Jangan sampai asal manut, asal nurut. Bisa kalian harus berpikir bahwasanya kerja di Singapura tuh. Dan misalkan kalau pekerjaan kalian tuh benar-benar banyak ya, misalkan ada yang nantinya tinggal di rumah tingkat 3 atau rumahnya tingkat 4, itu kan benar-benar pekerjaannya tuh banyak banget ya. Misalkan di situ kalian hanya dikasih gaji sekitar 700 ya, di situ benar-benar nggak pas lah ya, ibaratnya seperti itu. Harus disesuaikan. Kalau misalkan rumahnya tingkat 4 dan di situ kalian kerjanya sendirian, maksudnya di sini nggak ada partnernya, nggak ada partner kerja, di situ benar-benar kalian harus kerja sendirian. Maksud saya di sini adalah kalian di situ nggak ada teman kerjanya. Kalau gaji segitu tuh benar-benar teman-teman lah ya, kalian bisa tawar menawar soal gaji di saat interview ya teman-teman. Harus disesuaikan. Bagi yang sudah X ya, pasti kalian tahu lah ya negara Singapura ini seperti apa, nanti pekerjaannya bagaimana. Dan di saat interview kalian bisa tanya apa saja yang ada di benak pikiran kalian ya. Jangan sampai kalian di situ hanya bilang ya mam, yes mam, yes sir, ya mam. Jangan teman-teman, apapun yang ingin kalian tanyakan, apapun yang ada di pikiran kalian, tanyakan saja. Nggak usah kalian itu ibaratnya sok manut, sok nurut. Jangan, nanti setelah tiba di Singapura misalkan kalian nggak dikasih libur, terus kalian akhirnya menyesal, kalian akhirnya ngomong sama majikan minta pindah majikan karena di situ nggak dikasih libur ya. Kalau bisa di saat interview harus ngomong yang sejujur-jujurnya tentang apa yang kalian inginkan. Karena apa teman-teman? Misalkan di sini kalian sudah setuju dan kalian sudah mau tanda tangan kontrak kerja dengan majikan ya, terus kalian di situ benar-benar merasa keberatan atau di situ kalian benar-benar merasa ya Allah, kenapa ya waktu itu aku nggak mau minta libur? Ya Allah, kenapa ya waktu itu majikan bilang begini-begini tapi aku kok nurut aja? Ya akhirnya kan timbul rasa penyesalan. Yang namanya kita bekerja tuh teman-teman, kita itu butuh istirahat. Kita butuh yang namanya kepengen keluar dari rumah. Itu pasti teman-teman. Kalau kalian selalu dikekang, selalu setiap hari dihadapkan dengan pekerjaan, di situ pasti kalian akan merasa ya Allah, setiap hari kerja tanpa ada libur, kalian bakalan stres teman-teman, yakin. Apalagi kalau kalian menemukan majikan yang benar-benar rewel banget, wah saya jamin kalian nggak bakalan betah ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya yang baru pertama kali kepengen kerja ke Singapura ya, usahakan minta liburan ya, meskipun hanya sebulan sekali. Meskipun kalian dikasih liburnya itu mungkin lah ya dari jam 10 sampai jam 6, dari jam 9 sampai jam 7. Nggak apa-apa teman-teman, daripada kalian kerja kalian nggak tahu tentang dunia luar. Kita keluar dari rumah itu agar kita bisa tukar pikiran teman-teman, kita bisa ketemu dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita setanah air yang ada di luar sana. Nggak ada ruginya kalau buat teman-teman kepengen liburan tuh nggak ada ruginya. Kalian akan mendapatkan banyak lagi wawasan pengetahuan, kalian akan lebih tahu lagi, oh negara Singapura ternyata indah banget. Kalian bakalan jalan-jalan, mungkin nanti kalian mau ke Marina, mungkin nanti kalian mau jalan-jalan ke Sentosa, atau mungkin kemana aja lah ya. Di sini itu tempatnya bener-bener indah banget teman-teman ya, buat kalian nantinya yang sudah sampai di Singapura. Dan sekalian saya informasikan buat teman-teman semuanya ya, di sini bahwasanya untuk sisa potongan itu nggak ada yang sama loh Mbak ya. Ada yang menerima sisa potongan itu $50, ada yang menerima sisa potongan $80, ada juga yang nggak menerima sisa potongan sama sekali. Tapi ada juga yang menerima sisa potongan 100 lebih, itu ada. Tergantung dari agent, tergantung dari potongannya juga. Ya, yang terpenting di sini teman-teman ya, buat kalian semua yang masih pemula, baru pertama kali memulai ya, kepengen bekerja ke Singapura, entah berapapun sisa potongannya itu, yang penting ada sisa potongannya aja udah bersyukur alhamdulillah ya. Daripada kalian nggak menerima sisa potongan sama sekali, itu rasanya ya Allah, dalam waktu 6 bulan nggak ada sisa potongan. Coba bayangin teman-teman, apa kalian bisa bekerja dalam waktu 6 bulan tapi nggak melihat
uang dolar sama sekali. Iya, kalau majikannya itu baik, misalkan dikasih uang cuma-cuma, dikasih uang jajan, itu kan ada. Waktu saya pertama kali datang kerja ke Singapura tuh teman-teman ya, kalau setiap siang kan saya dapat jatah 4 dolar itu untuk beli makan siang. Tapi kan di situ kadang saya beli mie instan, di situ kadang saya juga beli ke kopitiam. Ya kalau di sini ngomongnya kopitiam, kalau di Indonesia bisa dibilang warung lah ya, kayak gitu teman-teman. Itu alhamdulillah. Tapi di situ sisa potongan saya itu benar-benar sedikit banget. Kalian tahu nggak sisa potongan saya berapa? 5 dolar teman-teman. Bayangkan 5 dolar sisa potongan saya. Apa cukup untuk beli pulsa? Apa cukup untuk beli kebutuhan sendiri? Nggak cukup teman-teman. Tapi alhamdulillah ya, waktu itu saya pertama kali kerja ke Singapura tuh alhamdulillah ya, semua kebutuhan dicukupi ataupun dibelikan oleh majikan. Dan di sini saya menyarankan ya untuk teman-teman semuanya yang masih pemula baru pertama kali kepingin kerja ke Singapura, alangkah baiknya kalian bawa uang rupiah ya. Nanti setelah kalian tiba di Singapura, uang rupiah itu bisa kalian tukarkan ke dalam dolar ya. Misalkan kalau kepingin beli apa-apa kan kalian punya uang sendiri ya, sama halnya seperti saya waktu pertama kali datang kerja ke Singapura, saya bawa uang 500.000 itu tahun 2005 ya. Tapi kalau untuk saat ini di tahun 2024 500.000 itu cuma dapat berapa ya, mungkin sekitar 20 dolar lebih atau mungkin 30 dolar ya. Kalau bisa sih kalian bawa uang ya mungkin 800.000 lah teman-teman, kayak gitu. Itu pun buat jaga-jaga aja ya. Misalkan suatu saat kalian kepepet kepengen beli apa, itu punya uang kayak gitu ya teman-teman. Itu cuman buat jaga-jaga aja, nggak ada salahnya kok ya. Karena apa teman-teman ya, biasanya itu ada juga yang bahwasanya majikan itu nggak akan membelikan kita sabun sampo, itu ada ya. Mungkin ada juga yang semua kebutuhan kita itu dicukupi oleh majikan, ada ya. Untuk itu berjaga-jagalah ya teman-teman, ibaratnya sedia payung sebelum hujan, nggak ada salahnya toh ya. Oke teman-teman ya, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat ya, dan kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya. Semoga saja semua yang saya sharingkan ini bisa memotivasi kalian bahwasanya kalau kepengen sukses itu ya harus mau berproses. Kalau kepengen sukses itu harus sabar dan sabar dalam menjalani semuanya rutinitas yang ada di rumah majikan. Dan gak lupa juga di sini saya selalu memberikan support, memberikan doa serta dukungan buat kalian semua. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran, semoga dipertemukan dengan keluarga majikan yang baik. Semoga yang sudah berada di Singapura kalian semua merasa betah nyaman, bisa selesai sampai finish kontrak, amin ya. Semoga kita semua bisa segera pulang ke Indonesia, berkumpul kembali dengan keluarga yang ada di Indonesia dengan membawa kesuksesan, amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.